Mungkin Bapak Ibu pernah kehilangan sesuatu. Yes, gak apa-apa. Saya kasih tahu ya, di dunia ini tidak ada yang benar-benar hilang. Karena semua berdasarkan hukum kekekalan energi. Yang ada cuma berubah bentuk. Bapak Ibu bayar listrik tiap bulan. Mungkin menganggap listrik hilang. Tidak. Listrik sudah berubah bentuk jadi cahaya. Betul? Sudah berubah bentuk jadi nasi matang, the rice cooker. Betul nggak? Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang dari diri kita, percaya sebetulnya hanya sedang diganti oleh semesta dalam bentuk yang berbeda. Berhenti mengejar dan mengendalikan Tuhan. Tetapi mengizinkan Tuhan untuk menjadikan kita penyalur kasih sayang. Yuk sekarang, berhenti mengejar Tuhan. Karena Tuhan itu tidak perlu dikejar. Saya sering bilang pencarian adalah pelarian ke tempat yang sebetulnya tidak pernah kita tinggalkan. Dia ada kok bersama kita, dia inti kehidupan kita. Kita hanya disuruh untuk berpaling ke dalam diri kita, itu saja. Mungkin kita pernah jatuh, yes, gak apa-apa. Anak kecil juga sedang belajar jatuh, gak usah diteriakin. Jatuh itu kan hanya isyarat saja, isyarat dari semesta bahwa kita disuruh untuk segera bangkit. Mungkin Bapak Ibu pernah kehilangan sesuatu, yes, gak apa-apa. Saya kasih tahu ya, di dunia ini tidak ada yang benar-benar hilang. Karena semua berdasarkan hukum kekekalan energi, yang ada cuma berubah bentuk. Bapak Ibu bayar listrik tiap bulan, mungkin menganggap listrik hilang, tidak. Listrik sudah berubah bentuk jadi cahaya, betul? Sudah berubah bentuk jadi nasi matang, the rice cooker, betul nggak? Tidak ada yang hilang, tidak ada yang hilang. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang dari diri kita, percaya sebetulnya hanya sedang diganti oleh semesta dalam bentuk yang berbeda. Saya dilepaskan rasa kemelekatan pada harta, harus kehilangan harta dulu. Enak aja. Hilang gak harta saya? Hilang gak? Enggak, diganti dengan perasaan di mana saya tidak punya kemelekatan lagi pada harta. Alhamdulillah saya tidak melekat pada harta. Pernah punya harta kamu? Gak pernah? Wah, masih meragukan. Betul gak? Jangan-jangan ketika punya sedikit aja, udah langsung ini milik saya, ini punya saya, hasil saya. Makanya jangan ngomong lah kalau belum mengalami. Ya. Jadi untuk bisa melepaskan harta itu harus pernah punya harta dulu. Gak punya apa-apa, ya iya, saya gak melekat pada apa-apa. Punya apa? Gak punya apa-apa. Untuk melekatkannya juga gak ada. Sama saya dengan orang bicara, alhamdulillah saya gak pernah korupsi. Sebentar, kerja di mana? Gak kerja Pak. Atau kerja, tapi coba posisimu apa? Kan gitu. Oh saya guru Pak. Ya guru apa yang mau dikorupsi? Kapur gak seberapa. Betul gak? Iya. Kursi masa mau diangkatin ke rumah, nanti juga kelihatan siswa tidak bisa duduk. Betul gak? Iya. Tapi kalau pernah mengelola uang miliaran, triliunan, dan dia jujur, transparan, boleh dia mengatakan saya tidak pernah korupsi. Mental korupnya sudah tidak ada. Tapi kalau belum pernah menjabat di situ, bilang tidak pernah korupsi, jangan-jangan mental korupsinya lebih gawat daripada yang sudah pernah menjabat. Paham maksud saya? Makanya jangan ngasalah kalau ngomong, semua harus pakai bukti. Apalagi kalau banyak yang konsultasi sama saya. Alhamdulillah Pak, saya tidak melekat pada harta. Gaduh naon Ibu? Aduh, abdi minta gaduh naon. Nya tuh. Saatnya kita berhenti melihat kejatuhan dan kehilangan sebagai penderitaan. Apalagi kejatuhan dan kehilangan dianggap sebagai hukuman. Lihat saya semua, Bapak Ibu. Ada mungkin di ruang ini yang pernah kehilangan harta. Uang misalnya. Oke. Coba saya mau nanya. Itu harta yang hilang
dibandingkan kehidupan yang masih bersama dengan kita, ada bandingannya enggak? Enggak ada. Saya juga pernah. 3M, 4M, pernah saya. Tetapi 3M, 4M tidak ada artinya dibandingkan dengan sang kehadiran, sang keberadaan yang masih menemani saya. Sebetulnya ketika kita kehilangan harta, hanya sedang diingatkan bahwa sebetulnya dalam dirimu ada yang jauh lebih luar biasa ketimbang yang hilang itu. Sebetulnya hanya diingatkan saja supaya kita fokus kepada yang jauh lebih besar pada diri kita. Itu aja sebetulnya. Begitu fokusnya dirubah, gak ada masalah. Coba lihat tuh. Tumbuhan akan tumbuh pesat kalau disinari terus oleh sinar matahari. Begitu tidak disinari sinar matahari, dia mati. Sama dalam hidup, kemana fokus diarahkan, ke situ energi mengalir. Hilang uang 100 juta, terus mikirin yang 100 juta. Allah yang bersama kita, menemani kita, bahkan kita masih bernapas, sehat, nyaris tidak dirasakan karena fokus kita pada yang hilang. Ingat ya, ketika kita memfokuskan pada yang buruk, hukum tarik-menarik bekerja, hal buruk akan datang lebih banyak lagi. Itu. Ya, ini ngaji kesadaran ya. Tidak perlu dihafal, semua kata-kata saya tidak penting. Tidak ada hafalan di sini. Tapi mantra yang tempo hari masih ingat kan? Masih ingat ya? Ya. Dimanapun saya berada, bertemu dengan siapapun, saya akan melakukan kebajikan tanpa pamrih. Dilakukan enggak itu? Oke. Hasilnya bagaimana? Hasilnya dahsyat, luar biasa. Oke, ya teruskan ya. Nah itu udah mulai bener itu, ya. Gak usah baca itu, baca ini, panjang-panjang gak usah. Ada murid saya tanya sama saya, ayah katanya, gimana cara mendinginkan kopi supaya cepat dingin? Gampang. Udah, kamu bikin kopi, taruh. Kamu baca surah Yasin 3 kali. Biarkan aja kopi itu. Wah luar biasa ya. Selesai 3 kali baca Yasin, dingin kopi. Wah udah, kan sakti kamu, luar biasa. Pelajaran dari saya itu sederhana. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Iya. Dingin nggak kopinya? Dingin. Luar biasa. Ya. Berhenti mengejar dan mengendalikan Tuhan, tetapi mengizinkan Tuhan untuk menjadikan kita penyalur kasih sayang. Yuk sekarang berhenti mengejar Tuhan. Karena Tuhan itu tidak perlu dikejar. Saya sering bilang pencarian adalah pelarian ke tempat yang sebetulnya tidak pernah kita tinggalkan. Dia ada kok bersama kita, dia inti kehidupan kita. Kita hanya disuruh untuk berpaling ke dalam diri kita, itu saja. Makanya ada orang, lagi apa? Saya lagi mengejar Tuhan. Seolah-olah Tuhan tuh berada di tempat yang jauh, harus dikejar-kejar. Udah gitu dicoba dikendalikan dengan doa-doa yang mengatur Tuhan. Betul? Padahal dia itu hanya ingin diizinkan saja. Kata Tuhan, kamu aku ciptakan untuk menjadi kepanjangan tanganku, menyalurkan energi kreatifku, menyalurkan energi kesadaranku. Itu aja. Izinkan kamu dipakai oleh aku, kata Tuhan, untuk menjadi penyalur itu. Selesai. Udah, berkah akan datang. Berhenti mengejar dunia luar, tetapi membuka diri pada dimensi terdalam dari keberadaan kita sendiri. Itu yang disebut dengan kematian tanpa pemakaman. Sudah mengerti sekarang judulnya? Oke. Jadi mati dulu baru berjumpa dengan Tuhan. Tetapi selama ini menganggap kematian itu seolah-olah kematian yang sebenarnya. Padahal di Quran jelas dikatakan, barang siapa yang tidak bertemu di sini,
maka tidak akan bertemu di sana. Ayatnya begitu. Barang siapa yang tidak bisa bertemu hari ini, tidak akan bertemu dia besok. Ayatnya begitu. Nanti kita baca ayatnya ya. Oke. Jadi apa yang harus kita matikan? Sudah jelas dari kajian-kajian tadi. Berhenti mengendalikan Tuhan. Sekarang izinkan dia mengendalikan kita. Oke? Oke ya? Berhenti mengendalikan dunia. Izinkan sekarang kita mengubah frekuensi kita. Ya kan? Itu, maka perubahan akan terjadi. Itu semua artinya kita disuruh untuk ke dalam. Makanya puncak dari proses belajar itu hadirin, menjadi manusia yang tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak merasa bukan siapa-siapa. Nah, ini juga pelajaran. Alhamdulillah, saya memang bukan siapa-siapa. Sebentar. Pernah jadi apa selama hidup? Sekolah di mana? Gak sekolah. Gak pernah jadi apa-apa selama ini? Gak pernah. Iya, tidak akan merasa siapa-siapa. Maksud saya jadi siapa-siapa dulu. Setelah jadi siapa-siapa, lepaskan perasaan sebagai siapa. Baru di situ tercapai menjadi yang bukan siapa-siapa. Paham? Oke. Ini kadang-kadang harus dijelaskan karena banyak yang ngasal. Alhamdulillah saya sekarang menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Sebentar, pernah belajar apa? Belajar Quran 30 juz? Gak pernah. Ilmu hadis? Gak pernah. Mesantren? Gak pernah. Matematika? Apalagi? Sieun. Belajar sains? Komo, hese. Gitu. Alhamdulillah saya mah tidak tahu apa-apa. Atuh. Betul enggak? Belum pernah belajar apa-apa ya memang kamu tidak tahu apa-apa. Tidak usah belajar untuk tidak tahu apa-apa. Memang kamu enggak tahu apa-apa. Tahu apa-apa dulu baru belajar merasa tidak tahu apa-apa. Paham maksud saya? Paham? Oke. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Itu kan artinya sebelum nulung kanu butuh harus dibutuhkan dulu. Paham? Nulung kanu butuh berarti harus dibutuhkan dulu. Paham ya? Nah, tahu nggak gimana caranya kita dibutuhkan? Gampang. Jadi insinyur kan dibutuhkan tuh. Ada orang bikin rumah minta gambar. Jadi dokter kan dibutuhkan tuh. Ada yang sakit dicari tuh. Cari Pak Dokter, Bu Dokter, konsultasi tentang sakitnya. Betul? Gitu. Ada orang kesulitan hukum, jadi sarjana hukum dulu, kan dibutuhkan. Jadi pengacara ngasih konsultasi hukum. Jadi nulung kanu butuh, kata leluhur kita, menolong orang yang butuh, kamu harus dibutuhkan dulu. Dan tidak mungkin kamu bisa menolong orang yang butuh, kamu gak dibutuhkan, bukan siapa-siapa. Paham maksud saya? Nalang kanu susah artinya apa? Menolong orang yang susah harus apa dulu? Ya kayak dulu. Biar aku paciwit-ciwit yang nu susah. Betul enggak? Nyaangan kanu poeken harus apa dulu? Ah gitu. Diulang-ulang kata-kata saya. Oh pokoknya saya mau nulung kanu butuh keh eulah. Ari maneh geus jadi naon? Ngeri. Jangan ngasal lah pokoknya kalau ngomong itu, ya. Nyaangan kanu poeken berarti harus caang dulu. Ngahudangkeun kanu sare berarti harus hudang heula maneh. Napa kanu poho berarti kalian harus eling dulu. Ini mau mengingatkan tentang Tuhan. Dia sendiri tidak tahu dan kenal kepada Tuhan. Hanya nyebut-nyebut nama Tuhan. Menjelaskan sifat Tuhan. Dikiranya penjelasan tentang Tuhan dianggap Tuhan. Bahaya. Penjelasan tentang air bukan air. Ya? Iya. Air mata eta nu dileut. Ada buku tentang air. Rahasia air. Awas itu bukan air. Penjelasan tentang air tidak sama dengan air.
Penjelasan tentang Tuhan tidak sama dengan Tuhan. Itu hanya persepsi aja dari yang menjelaskan. Hati-hati. Makanya belajar Tuhan harus dari Tuhannya sendiri. Jangan dari penjelasan tentang Dia. Kan banyak yang menjelaskan Tuhan. Betul nggak? Iya. Ngantar kanu keeng. Membebaskan orang yang ketakutan. Harus apa dulu? Iya berani dulu. Kamu aja masih penakut. Betul nggak? Mau belajar aja takut sesat, takut salah. Ya mau belajar aja, nanti juga ada perjalanannya sendiri-sendiri. Oke. Nah, jadi untuk bisa mati selagi hidup atau mengalami kematian tanpa pemakaman, syaratnya satu. Kita harus sudah terbuka dulu pikirannya. Sudah terbuka dulu mata kolbunya. Kenapa? Karena keterbukaan mata kolbu, keterbukaan pikiran akan mengantarkan kita kepada situasi yang berbeda. Nah pertanyaannya, mengapa pikiran kita tertutup? Saya bukan mau menyalahkan yang di luar, tetapi ini perlu saya bahas. Sistem pendidikan menentukan pikiran terbuka atau tertutup. Percaya nggak sama saya? Percaya nggak saya? Ya, sistem pendidikan di rumah itu akan mencetak anak kita terbuka atau tertutup pikirannya. Sistem pendidikan yang di sekolah, di pesantren itu menentukan loh. Apakah produk pendidikan itu menjadikan orang yang terbuka pikirannya atau tertutup? Kan banyak ya, lulusan pendidikan malah jadi semakin tertutup. Merasa paling benar sendiri, sulit menerima perbedaan pendapat. Betul nggak? Malah hasil pendidikan itu jadi dogma dan doktrin yang membuat dia semakin tertutup. Padahal dia sudah mengalami satu sistem pendidikan. Makanya sistem pendidikan pun menjadi sangat berbahaya bagi kita, bagi anak-anak kita. Kalau di dalamnya tidak mengantarkan para peserta didik menjadi terbuka pikirannya. Bapak Ibu kan mungkin juga pernah sekolah, betul nggak? Coba setelah sekolah belajar mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, saya mau nanya, semakin terbuka atau semakin tertutup? Kalau semakin terbuka, semakin cerdas cara berpikirnya, itu berarti sistem pendidikan berhasil. Tapi kalau merasa paling benar sendiri, tertutup pada pandangan orang lain, wah itu sudah gagal tuh sistem pendidikan. Nah oleh karena itu pendidikan sejati sebetulnya bukan mengisi otak kosong. Tapi pendidikan sejati sebenarnya adalah membuka pikiran yang tertutup. Nah Bapak Ibu sekarang sedang ikut kuliah dengan saya. Ini sistem pendidikan bukan? Sistem pendidikan. Makanya saya mengajarkan keterbukaan pikiran. Harusnya selesai ngaji dengan saya, semakin terbuka pikirannya, semakin toleran, semakin bisa menerima perbedaan. Bahwa manusia tidak selalu sama pendapatnya, hargai semua perbedaan pendapat. Kan keren, bukan hasil pengajian malah justru yang paling benar itu Pak Saiful. Semua yang di luar Pak Saiful sesat. Itu sistem pendidikan yang racun itu. Tapi banyak kayak gitu. Banyak. Bahkan tidak boleh berguru ke tempat yang lain. Karena yang paling benar saya. Bahkan menjamin masa depannya seperti apa. Awas, hati-hati. Ketika kita ngaji, belajar, semakin terbuka pikirannya, semakin keren. Makanya keterbukaan itu membuat kita menjadi bijaksana. Karena kita punya berbagai macam sudut pandang. Makanya orang yang sudut pandangnya kaya biasanya tidak mudah menghakimi orang. Coba lihat yang ilmunya sedikit, pasti kan teriak-teriak menyalahkan orang lain. Itu gagal dia pesantren itu. Nah makanya di Quran surat Al-Baqarah ada ayat yang bagus sekali.
Innal lazina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tumtirhum la yu'minun. Saya mengartikan kafir itu artinya tertutup. Sedangkan iman artinya terbuka sesuai dengan definisi iman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan begini kan, al iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi iman itu harus dimulai dengan pembenaran oleh kolbu. Kalau kita lihat kolbu dalam Al-Quran fungsinya ada 3. 1, kolbu itu untuk melihat. 2, untuk mendengar. 3, untuk memahami. Dan untuk melihat, mendengar dan memahami jelas kolbu harus terbuka. Kalau tertutup tidak mungkin bisa memahami. Betul apa tidak? Nah oleh karena itu maka ya sederhananya sebetulnya kafir itu artinya tertutup. Sedangkan iman artinya terbuka. Nah coba baca ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup apa saja? Tertutup pikirannya, ya kan? Tertutup kolbunya, tertutup hatinya, apa saja yang tertutup. Sama saja bagi mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan tidak akan terbuka. Makanya percuma Bapak Ibu datang ke sini dengan membawa pikiran yang tertutup. Paling juga ilmu yang saya sampaikan dibenturkan dengan ilmu-ilmu lama yang tidak ada artinya. Tapi kalau terbuka, oh iya, saya mau koreksi cara pandang saya terhadap hidup. Rupanya ini yang membuat hidup saya tidak maju-maju nih. Ya, pikiran lama yang tidak melayani. Karena terbuka, siap menerima pengetahuan baru. Karena napasnya juga udah baru kan. Nih Bapak Ibu saya tanya. Selama mendengarkan kajian saya sudah berapa kali bernafas? Nggak ngitung. Tuh, makanya benar kata Allah. Siapa yang mencoba menghitung nikmatku, latuh suha, tidak akan bisa dihitung. Ditanya aja sepanjang ikut kajian saya berapa kali nafas, Bapak Ibu tidak bisa menjawab. Apalagi kalau ditanya selama hidup berapa kali bernafas. Latuh suha, tidak bisa dihitung. Betul? Ya. Tetapi saya ingin tanya, sepanjang tadi mendengarkan kajian saya, ya, ada pemahaman-pemahaman baru nggak yang masuk? Kenapa bisa masuk? Karena terbuka, diizinkan. Tapi kalau sudah menutup diri, tidak mau membuka diri pemikiran, apalagi merasa seolah-olah paling benar, hadir di sini hanya kesia-siaan. Ingat ya, saya di kajian ini bukan sedang mengisi otak ibu bapak yang kosong, gak penting bagi saya. Tapi saya sedang meningkatkan keterampilan berpikir supaya keterampilan berpikir kita meningkat. Itu yang akan meningkatkan kapasitansi. Makanya selama kajian saya ajak untuk berpikir. Betul? Ya, tadi bercermin, mikir enggak? Mikir kan. Oh, ternyata sesederhana itu ya. Saya ingin senyum yang di luar, tapi saya berdua. Tuh, tidak terjadi. Coba senyum yang di dalam. Yang di luar senyum? Senyum. Makanya ubah frekuensi kita di dalam, maka dunia akan berubah. Keren. Ulangi sekali lagi. Sesungguhnya orang yang tertutup apanya? Pikirannya, hatinya, apa saja. Sama saja bagi mereka, diberi peringatan, tidak diberi peringatan, gak akan berubah. Coba ya. Orang yang tertutup tidak pernah belajar hal baru. Hanya mengulang-ulang pelajaran lama. Itu orang yang tertutup. Ya, puas dengan hafalan. Nah, oleh karena itu maka tujuan dari pendidikan, ini pendidikan secara umum ya, baik pendidikan di masyarakat, di keluarga, di sekolah, di pondok pesantren, di universitas. Makanya saya selama mengajar 34 tahun di universitas selalu menantang mahasiswa untuk berpikir. Makanya ya, setiap saya ngasih kuis kepada mahasiswa, selalu mereka ya nilainya itu tidak bagus. Kenapa? Kalau saya menyampaikan suatu hafalan, kemudian kuisnya mengulang yang dihafal, 100 mahasiswa semua. Tapi kalau saya menyampaikan cara berpikir di satu soal, kemudian saya ekstrapolasi, soalnya beda bukannya itu lagi, tapi cara berpikirnya sama. Nyaris mahasiswa saya sering mengalami masalah. Rata-rata kuisnya 0. Kenapa?
Karena dari kecil dibiasakan menghafal. Tidak dibiasakan berpikir. Apalagi mengungkapkan hal baru yang disebut dengan berpikir kreatif. Nah, kita buka dulu ya rahasianya. Jadi tujuan pendidikan itu yang sebenarnya adalah menggantikan pikiran yang kosong dengan pikiran yang terbuka. Awas, bukan dengan pikiran yang isi. Makanya pendidikan bukan menjejalkan knowledge. Kalau pendidikan itu menjejalkan pengetahuan, gak perlu ada sekolah, gak perlu ada universitas. Sudah ada Google. Betul apa tidak? Jadi kalau sekolah itu hanya mengulang-ulang pengetahuan lama yang sudah usang, tapi tidak mengembangkan keterampilan berpikir, gak perlu ada sekolah, apalagi mahal-mahal. Produk sekolah bukan seberapa banyak dia punya pengetahuan, tetapi seberapa terbuka dia berpikir terhadap hal-hal baru. Kalau tidak terbuka pikirannya, tidak ada penemuan. Oke, ngerti? Oke. Dalam dunia yang penuh informasi seperti sekarang ini, justru yang kita butuhkan bukanlah sekedar banyak tahu, tetapi tahu cara berpikir. Oke? Nah, itulah yang disebut dengan dalam bahasa psikologi metakognitif. Jadi metakognitif itu ya bukan kognitif. Ya, tapi metakognitif itu dia sedang ya mengembangkan potensi diri sehingga keterampilan berpikirnya terus. Karena apa, Bapak Ibu? Hidup tidak dengan hafalan. Hidup itu adalah solve problem dengan keterampilan berpikir. Setuju dengan saya? Oke. Jadi pendidikan bukan mengisi otak, tetapi ya pendidikan itu adalah mengembangkan potensi otak. Kalau mengisi otak ya seperti ember yang diisi air. Makanya heran ya masih banyak guru yang gak ngerti. Di mana siswa diajarkan menghafal ini, menghafal itu. Betul gak? Iya. Bahkan sesuatu yang sekarang sudah bisa dikerjakan oleh mesin pun masih harus diajarkan. Kalau dulu mungkin tambah, kali, mungkin harus diajarkan ya, bagi. Betul nggak? Nah sekarang kan sudah ada mesinnya. Ajarkan yang lain daripada buang-buang waktu. Mengajarkan tambah-tambah. Kali-kali. Toh pedagang juga di pasar nggak ada yang tidak pakai kalkulator. Betul nggak? Iya. Kan lebih bagus otak anak ini dikembangkan untuk menalar sesuatu yang lebih dari itu. Daripada disuruh membagi, mengali, menjumlah, semua sudah bisa dikerjakan oleh kalkulator. Betul nggak? Iya. Saya punya murid dokter. Saya tanya, kamu selama sekolah belajar apa? Oh, menghafalkan huruf-huruf Latin, apa istilah-istilah Latin tentang bakteri, istilah Latinnya apa. Terus kalau kamu jadi dokter masih baca buku? Wah enggak dihafal lagi. Ya tinggal lihat aja. Betul enggak? Mau lihat resep juga ada katalognya, tinggal baca. Jadi hafalan itu sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi. Makanya dalam teori kognisi, hafalan itu hanya keterampilan yang paling dasar yang disebut dengan mengingat. Di atas itu ada lagi memahami, ada lagi menerapkan, ada lagi menganalisis, ada lagi mengevaluasi, ada lagi mensintesa. Nah dari analisis ke atas itu disebut dengan high order thinking. Berpikir tingkat tinggi, itu yang dibutuhkan dalam hidup. Jadi pendidikan itu mirip seperti membuka jendela. Bapak Ibu. Ini karena tidak dibuka, ruangan ini pengap. Coba, kalau diganti, dibuka jendelanya, mengalir nggak udara baru? Itulah pendidikan. Pendidikan itu seperti mengalirkan udara baru ke dalam ruangan dengan membuka jendela. Coba jendelanya tutup terus. Hanya itu aja di ruangan. Pengap. Makanya yang tidak berkembang pikirannya pengap.
Apalagi hanya puas dengan pengetahuan-pengetahuan lama yang hanya hafalan dan tidak menolong. Tetapi Bapak Ibu, pernah nggak pagi-pagi membuka jendela? Pernah nggak? Gimana tuh? Silau. Terasa asing? Terasa asing. Tapi lambat laun ketika udara segar masuk ke ruangan, terasa kamar menjadi jauh lebih nyaman. Itulah pendidikan. Ya, jadi kalau sekarang sumpek, kehidupan kita nggak berubah-berubah, jangan-jangan ada sisa-sisa masa lalu dari produk pendidikan yang tidak diganti karena kita tidak membuka jendela. Paham? Sudah siap membuka jendela? Sudah siap silau? Hah? Kan begitu dibuka pemikirannya oleh saya silau dulu kan? Silau, iya teh naon? Wah, betul nggak? Betul nggak? Ini teh apa? Masa tidak boleh mengubah dunia? Tuh kan? Silau kan? Ya. Padahal kita sudah terbukti, kita terus mengubah keluar itu tidak ada hasilnya. Begitu membuka ke dalam, ada hasilnya. Ada perempuan dalam sesi konsultasi ngadu sama saya. Yang diadukan itu apa? Suaminya. Suami yang dicurigai. Apa yang kamu lakukan? Setiap pulang saya cek Pak, itolnya kemana aja. Pak. Apalagi yang kamu lakukan? Saya pasang GPS Pak di mobilnya. Dia pergi kemana aja, dia berhenti di rumah siapa aja. Bagus. Terus apalagi yang kamu lakukan? Saya menggaji orang untuk mengikuti dan membuntuti dia kemanapun dia pergi. Bagus. Berapa gajinya? 10 juta Pak sebulan. Keren kamu. Hasilnya apa? Hasilnya saya tambah sakit hati Pak. Itulah kebodohan. Betul gak? Iya. Dikiranya dengan begitu jadi semakin itu hukum tarik menarik. Dia kan jadi terus berpikir, kenapa berhenti di sini? Dianalisis. Kenapa berhenti di sini? Dianalisis. Berhenti di apotek aja dianalisis. Jangan-jangan ini ada selingkuhan itu penjaga apoteknya. Wah, padahal sebetulnya sakit perut. Betul nggak? Beli obat sakit perut di situ karena mencret. Betul nggak? Tapi karena pikiran begitu kan. Hasilnya gimana? Tambah sakit hati Pak. Bagus saya bilang. Udah. Saya bagusin aja. Sekarang mau saya ubah. Mau. Lepas GPS, lepas rasa ingin tahu. Jangan lihat HP. Udah biarin aja. Urusan dia, urusan kamu. Sekarang perbaiki frekuensimu. Ungkapkan cintamu. Ungkapkan perhatianmu. Apa yang terjadi? 3 bulan yang akan datang lagi saya. Begitu datang lagi wajahnya udah berubah. Gak ada lagi jerawat. Begitu saya ketemu jerawatnya saya hitung itu. Saya perhatikan itu. Begitu ketemu 3 bulan yang akan datang udah bersih, gak ada jerawat. Kamu keren. Belum saya tanya pun udah saya bilang kamu keren. Gimana sekarang? Damai. Ternyata suami saya berubah dengan sendirinya. Begitu saya merubahnya ke dalam. Tuh. Itu ngaji baru benar kayak gitu. Gitu gak Bapak Ibu? Oke, praktek ya. Praktek. Jadi seperti membuka jendela. Ya, oke.